Di tengah gemuruh tribun yang mulai redup dan sorak-sorai yang terdengar setengah hati, satu nama masih menggema keras, Megawati Hangestri. Ia berdiri di tengah lapangan dengan tatapan tajam, seakan api di dalam dirinya enggan pada meski badai telah menerjang. Dalam langkahnya yang penuh keyakinan, Megawati membawa sisa-sisa harapan tim Petrokimia Gresik yang nyaris runtuh. Semua mata tertuju padanya, satu-satunya mercusuar di tengah lautan gelap. Rekan-rekannya mulai kehilangan pijakan, tapi Megawati justru memperkuat cengkeramannya pada impian yang hampir hilang. Ia tahu, dalam setiap ayunan tangan dan lompatan tinggi, ada jutaan harapan yang bertumpu pada pundaknya. Malam itu, Megawati bersumpah dalam hatinya, apapun yang terjadi, ia akan menyalakan kembali api semangat timnya. Meski hanya tersisa bara, ia yakin masih ada kesempatan untuk mengobarkan nyala yang lebih besar. Dan dari satu bara kecil itu, perjalanan panjang pun dimulai. Awal musim tiba dengan janji-janji manis dan ambisi besar. Petrokimia Gresik, dengan barisan pemain muda berbakat dan mega bintang seperti Megawati, menargetkan podium tertinggi. Kota Gresik pun dipenuhi harapan. Spanduk-spanduk berwarna hijau membentang di mana-mana, membakar semangat warga. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih keras dari mimpi. Lawan-lawan yang dulu mudah dikalahkan kini tampil lebih tangguh, lebih kejam, dan tidak memberi ruang sedikit pun. Setiap kemenangan terasa seperti pertarungan berdarah, dan setiap kekalahan menorehkan luka lebih dalam dari sebelumnya. Semangat membara itu perlahan berubah menjadi kobaran yang melahap keyakinan mereka sendiri. Ambisi berubah menjadi beban berat di pundak. Petrokimia tidak lagi bertarung untuk kejayaan. Mereka kini berjuang sekadar untuk bertahan hidup dalam kerasnya kompetisi. Segalanya memuncak dalam dua pertandingan yang menentukan. Kekalahan pertama datang dalam laga dramatis melawan musuh bebuyutan. Meskipun sudah berjuang mati-matian, bola terakhir jatuh di tanah mereka, dan riuh supporter lawan menghantam jantung tim seperti badai. Belum sempat pulih, kekalahan kedua menyusul dengan lebih pahit. Kali ini, bukan karena ketangguhan lawan, melainkan kesalahan sendiri, serve yang meleset, komunikasi yang terputus, dan pertahanan yang runtuh tanpa alasan. Rasanya seperti terseret dalam arus deras tanpa bisa berenang ke tepi. Setelah dua kekalahan itu, suasana tim membeku. Tawa yang dulu ringan kini menghilang, digantikan bisik-bisik penuh kecemasan. Megawati merasakan ada sesuatu yang pecah di dalam diri rekan-rekannya, sesuatu yang tak mudah disatukan kembali. Di ruang ganti, keheningan menjadi suara paling keras. Tak ada yang berani saling bertatap mata. Bahkan pelatih yang biasanya berteriak penuh semangat kini hanya menunduk, mencoret-coret papan taktik dengan tangan gemetar. Rasa takut mulai menular seperti penyakit. Setiap latihan dipenuhi keraguan, setiap pertandingan dibayangi rasa bersalah sebelum bola pertama pun dipukul. Para pemain tidak lagi bertanya, bagaimana menang, melainkan, bagaimana kalau kalah lagi. Megawati merasakannya dengan tajam. Setiap detik ketakutan itu menumpuk, menggerogoti kekuatan mereka dari dalam. Ia tahu, jika mereka terus membiarkan bayang-bayang ini membesar, tim ini tidak hanya akan kalah di klasemen, tapi juga di hati mereka sendiri. Tabel klasemen kini seperti jerat yang mengencang perlahan di leher mereka. Setiap kemenangan lawan terasa seperti dorongan lain ke arah jurang, sementara setiap kekalahan sendiri membuat tanah di bawah kaki mereka longsor sedikit demi sedikit. Kesalahan-kesalahan kecil, serve out, blok yang terlambat, passing yang salah arah, semakin tak termaafkan. Satu poin yang hilang bisa berarti jatuhnya mereka ke posisi berbahaya. Dan saat ini, waktu hampir habis. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Megawati berdiri di tengah kekacauan ini, mengerahkan segenap jiwa untuk menahan semuanya agar tidak runtuh. Ia tahu, saat semua orang mulai kehilangan keyakinan, satu-satunya jalan keluar adalah berani menyalakan kembali harapan, walau hanya dengan percikan kecil di tengah badai besar. Setiap mereka melangkah ke lapangan, seolah dunia menahan napas. Berat, tak kasat mata, membebani setiap ayunan lengan, setiap gerakan kecil yang dulunya terasa ringan. Langkah para pemain Petrokimia Gresik ini bukan lagi untuk mengejar kemenangan, melainkan sekadar bertahan agar tidak terjatuh. Lapangan yang dulu menjadi tempat merdeka kini berubah menjadi medan penuh kerikil tajam. Setiap bola yang dipukul terasa seperti pertaruhan antara harapan yang tersisa dan ketakutan yang membekukan. Megawati, yang biasanya menjadi sumbu ledakan semangat, kini hanya mampu menatap dari kejauhan. Mimpi-mimpi yang pernah membumbung tinggi kini seolah menyeret kaki mereka, berat, mengikis sisa-sisa kepercayaan diri. Tapi entah dari mana, di sudut hati terdalam, masih tersisa setitik perlawanan yang belum mau menyerah. Dari tribun, suara-suara dukungan tetap bergema,
supporter tak pernah lelah bernyanyi. Spanduk dikibarkan, drum dipukul, dan yel-yel diteriakan sekuat tenaga. Namun, jika didengarkan lebih dalam, di balik nyanyian itu tersembunyi nada keputusasaan. Mereka bernyanyi bukan lagi untuk membakar semangat, melainkan untuk menahan air mata. Sorak-sorai kini terdengar seperti doa-doa panjang yang memohon keajaiban. Setiap sorakan lebih terdengar seperti teriakan ketakutan akan kekalahan yang makin dekat. Megawati menatap tribun itu dalam diam, merasakan setiap kata yang tidak terucap. Ia tahu, bukan hanya tim yang berjuang di lapangan, hati seluruh kota ini juga bertaruh di sana. Di tengah gempuran badai kekalahan, satu pertanyaan mulai bergaung di antara pemain, pelatih, bahkan penonton, di mana Megawati? Ketika tim limbung, sosok yang biasanya jadi jangkar justru menghilang dari tengah pertarungan. Ketidakhadiran Megawati terasa seperti lubang besar yang tak bisa ditutup siapapun. Setiap serangan tanpa kehilangan tajinya, setiap blok terasa rapuh. Megawati yang selalu melompat lebih tinggi, memukul lebih keras, kini hanya menjadi kenangan di ingatan rekan-rekannya. Bisik-bisik mulai beredar, menambah kabut ketidakpastian. Tapi mereka tidak tahu, bahwa di balik ketidakhadiran itu, Megawati juga sedang berperang, dengan musuh yang tak terlihat, jauh dari mata semua orang. Di luar sorotan lampu stadion, Megawati bergulat sendirian. Tubuhnya, yang biasa menjadi mesin tak kenal lelah, kini mulai menyerah. Setiap sendi berteriak, setiap napas terasa seperti mengangkat beban 1000 ton. Namun yang lebih menyakitkan dari rasa sakit di tubuh adalah kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Ia merasa bersalah meninggalkan tim saat mereka paling membutuhkannya. Ia ingin bangkit, ingin berlari kembali ke lapangan, tapi tubuhnya seakan mengkhianati jiwanya. Malam-malam Megawati diisi dengan pertarungan sunyi, antara keinginan untuk berjuang dan keterbatasan yang memaksanya bertahan. Ia hanya bisa berjanji dalam hati, ini bukan akhir. Ia akan kembali, seberapapun besar luka yang harus ia pikul. Di lapangan, Petrokimia Gresik berusaha keras menutupi lubang yang ditinggalkan Megawati. Mereka mencoba berbagai pola baru, mengandalkan kekompakan, menutup celah sebaik mungkin. Tapi lawan-lawannya terlalu cerdas untuk tidak melihat kelemahan itu. Serangan-serangan mereka mudah ditebak, mudah dipatahkan. Tak ada lagi ledakan di atas net, tak ada lagi blok mematikan yang memotong nafas lawan. Setiap rally berakhir dengan rasa frustrasi yang makin membebani pikiran. Pelatih berteriak, pemain berusaha, namun semuanya terasa seperti langkah dalam lumpur. Tanpa sosok Megawati di tengah mereka, serangan Petrokimia seperti harimau tanpa taring, gagah di luar, tapi tak lagi menakutkan. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang tak berkesudahan. Setiap latihan, setiap pertandingan, terasa seperti tarikan napas terakhir sebelum tenggelam. Semua pemain, pelatih, bahkan fans yang memenuhi tribun, kini hanya menggantungkan harapan mereka pada satu hal, keajaiban. Di sela-sela latihan yang berat, pemain-pemain muda sering saling melirik, bertanya-tanya dalam hati, akankah sesuatu terjadi? Akankah Megawati kembali? Mereka tak lagi hanya bertarung dengan lawan, tapi juga dengan rasa takut dan keraguan yang menggerogoti semangat. Keajaiban yang dinanti itu menjadi satu-satunya jangkar. Entah itu berupa kekuatan baru dari dalam diri mereka sendiri, atau hadirnya sosok yang mereka rindukan. Tapi waktu terus berjalan, dan keajaiban yang mereka harapkan tetap samar di cakrawala. Di tengah ketidakpastian itu, rumor mulai beredar liar. Di ruang ganti, di warung-warung dekat stadion, bahkan di media sosial, kabar tentang kemungkinan kembalinya Megawati menyebar seperti api di padang rumput kering. Tak ada yang tahu pasti, tapi semua ingin percaya. Katanya Mega sudah pulih, bisik seorang pemain muda dengan mata berbinar. Katanya Mega ikut latihan diam-diam, tambah yang lain, menggenggam secuil harapan di genggamannya. Setiap desas-desus, betapapun kecil, menjadi bahan bakar semangat yang hampir padam. Namun di balik harapan itu, ada ketakutan yang tak terucapkan. Bagaimana jika semua itu hanya ilusi? Bagaimana jika Megawati tidak bisa kembali, dan mereka tetap harus bertarung sendiri? Setiap kabar baik datang bersama bayangan kegagalan yang menghantui. Sementara itu, Megawati duduk sendirian di ruang fisioterapi, jantungnya berdebar lebih cepat daripada biasanya. Dokter memberinya dua pilihan, mempercepat pemulihan dengan risiko cedera jangka panjang, atau beristirahat penuh dan menyerahkan musim ini. Sebagai kapten, hatinya berontak untuk segera kembali. Ia tahu, timnya membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata penyemangat, mereka butuh aksinya. Tapi sebagai manusia biasa, Megawati juga harus menghadapi batas tubuhnya yang rapuh.
Malam itu, Megawati termenung lama di balkon apartemennya, menatap langit malam yang kosong. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa arti kepemimpinan? Berkorban untuk kemenangan sesaat, atau menjaga agar ia bisa terus berjuang di masa depan? Pilihan itu merobek hatinya. Dalam sebuah sesi latihan tertutup, pelatih Jiang Jie akhirnya memecah keheningan yang menggantung selama berminggu-minggu. Ia berdiri di hadapan para pemain, suaranya parau tapi penuh ketegasan. Kita semua tahu, katanya, Megawati bukan sekadar pemain. Ia adalah nyawa tim ini. Tak ada seorang pun yang berani menatap langsung ke matanya. Semua tahu itu kebenaran yang pahit. Tanpa Megawati, peluang Petrokimia menjuarai liga semakin tipis. Tapi Jiang Ji menambahkan, namun, tim sejati bukan hanya soal satu orang. Ini soal bagaimana kita bangkit bersama. Kata-katanya menggema dalam dada semua orang. Ada luka dalam pengakuan itu, namun juga semacam kekuatan baru, sebuah seruan untuk bertarung, apapun yang terjadi. Entah dengan atau tanpa Megawati, mereka harus menemukan jati diri mereka sendiri. Pada sore yang berat, Petrokimia Gresik mengadakan konferensi pers mendadak. Media, fans, dan pemain berkumpul dalam ruangan penuh ketegangan. Di podium, Megawati berdiri dengan pakaian kasual, wajahnya pucat namun matanya bersinar kuat. Dengan suara bergetar, ia berbicara, saya belum sepenuhnya pulih. Tapi jika tim dan kalian semua menginginkan saya kembali, saya akan mencoba. Bukan karena saya tidak takut, tapi karena saya mencintai tim ini lebih dari apapun. Kalimat itu membuat ruangan seketika hening. Tepuk tangan meledak, campur aduk dengan isak tangis dari beberapa sudut ruangan. Masa depan masih suram, penuh ketidakpastian, tapi satu hal kini pasti, mereka tidak lagi bertarung sendirian. Mereka akan melangkah ke medan perang bersama, apapun risikonya. Setiap kali pintu ruang ganti terbuka, kepala para pemain spontan menoleh. Mereka berharap, mungkin kali ini sosok itu akan masuk, membawa energi yang selama ini hilang. Di sela-sela latihan berat, senyap itu terasa lebih menggema dibandingkan suara peluit pelatih. Mereka berusaha fokus, mengangkat beban, menyusun pola serangan, tapi hati mereka seolah terikat pada satu pintu yang tak kunjung memperlihatkan keajaiban. Megawati tetap menjadi bayangan yang menghantui setiap gerakan mereka, separuh kekuatan mereka seakan masih menunggu izin untuk hidup kembali. Waktu terus berjalan, dan di dalam ruang itu, harapan bertahan seperti lilin kecil yang nyalanya hampir padam, namun belum menyerah. Akhirnya, jadwal itu terpampang di papan pengumuman, 2 laga penentuan. 2 pertandingan terakhir musim ini, 2 kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa mereka pantas bertahan, atau harus mengakui kekalahan. Suasana menjadi seperti medan perang yang sunyi sebelum badai. Setiap latihan dihantamkan dengan semangat yang bercampur rasa takut. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Bahkan satu blok yang terlambat atau satu smash yang melenceng bisa jadi hukuman mati. Semua orang tahu, ini bukan hanya soal mengakhiri musim dengan kepala tegak. Ini tentang harga diri, tentang membayar setiap keringat yang pernah jatuh di lapangan itu. 2 laga. 2 tarikan napas terakhir. Pada suatu sore yang dingin, terdengar kabar berembus cepat seperti angin badai, Megawati terlihat melakukan pemanasan ringan di pinggir lapangan. Ia melompat kecil, menggerakkan bahu, dan tersenyum samar pada fisioterapis yang mendampinginya. Berita itu menyebar dari satu pemain ke pemain lain, dari pelatih ke supporter, seperti percikan api yang menjalar ke tumpukan jerami. Telepon bergetar, media sosial bergemuruh, dan tribun penuh bisik-bisik bersemangat yang belum pernah terdengar dalam berminggu-minggu. Bagi tim yang hampir kehilangan seluruh keyakinannya, itu lebih dari sekadar kabar baik. Itu adalah tanda bahwa mukjizat mungkin benar-benar sedang berjalan mendekat. Keesokan harinya, suasana di latihan berubah drastis. Ada semangat yang sulit dijelaskan, bola bergerak lebih cepat, kaki-kaki lebih ringan, tawa kecil bahkan mulai terdengar di sela-sela latihan keras. Sebuah perubahan kecil, tapi terasa seperti matahari pertama setelah musim dingin panjang. Pelatih Jiang Jie mengamati dari pinggir lapangan, membiarkan energi baru itu tumbuh. Ia tahu, harapan bisa menjadi bahan bakar paling kuat sekaligus paling rapuh. Maka ia mengatur ritme latihan dengan hati-hati, menyalakan semangat tanpa membakarnya habis terlalu cepat. Sementara itu, Megawati perlahan-lahan memperkuat dirinya di pojok lapangan, jauh dari sorotan utama. Ia tahu, keajaiban tidak jatuh dari langit, ia harus menciptakannya sendiri, dengan segenap sisa kekuatan yang ia punya. Pada malam sebelum pertandingan penting itu, Megawati memanggil seluruh tim ke ruang ganti. Ia berdiri di tengah,
menatap satu persatu wajah lelah tapi penuh harap itu, lalu berkata dengan suara yang tak lagi ragu, "Aku di sini. Kita akan bertarung bersama." Keputusan itu menggetarkan ruang itu seperti petir yang menyambar. Tak ada sorak-sorai keras, hanya anggukan dalam-dalam, genggaman tangan yang erat, dan air mata yang diam-diam jatuh. Mereka tahu risiko besar yang diambil Mega, tapi lebih dari itu, mereka tahu kekuatan yang baru saja mengalir ke dalam darah mereka. Keesokan harinya, saat Megawati melangkah ke lapangan dengan seragam bertuliskan namanya, stadion meledak dalam teriakan histeris. Ini bukan sekadar kembalinya seorang kapten, ini adalah kembalinya harapan yang nyaris terkubur. Malam sebelum laga, tak ada strategi rumit yang dibicarakan, tak ada teriakan motivasi yang meledak-ledak. Yang ada hanya keheningan, dan genggaman tangan erat antar pemain. Di tengah semua tekanan, mereka menemukan sesuatu yang lebih kuat dari taktik, ikatan. Petrokimia Gresik ini bukan lagi sekadar kumpulan atlet yang mengejar kemenangan. Mereka adalah keluarga, saling menopang saat yang lain goyah, saling menguatkan saat ragu menggerogoti. Dalam hati mereka, satu janji tak terucapkan terbentuk, apapun yang terjadi, mereka akan bertarung bersama. Ketika Mega duduk di tengah lingkaran, matanya bertemu satu persatu tatapan rekan-rekannya. Tidak ada kata-kata perlu diucapkan. Cinta dan rasa hormat mengalir di udara, membungkus mereka dalam kekuatan tak terlihat yang tak mungkin dikalahkan begitu saja. Mega tahu, setiap loncatan, setiap smash, setiap blok yang ia lakukan malam itu bisa menjadi pertaruhan terakhirnya. Tubuhnya belum 100% pulih, rasa sakit masih mengintai di sudut-sudut sendinya, siap menyergap kapan saja. Namun rasa cintanya pada perjuangan ini jauh lebih besar daripada ketakutannya. Ia tidak kembali untuk mencari kejayaan pribadi, ia kembali untuk membayar semua air mata, semua peluh, semua janji diam-diam yang terpatri di dada teman-temannya. Di ruang ganti sebelum pertandingan, Mega mengencangkan pergelangan tangannya, lalu menepuk dada dengan keras. Ia siap. Bukan karena rasa sakit telah hilang, tetapi karena hatinya sudah lebih kuat dari ketakutan manapun. Ruang ganti menjadi tempat di mana napas terasa berat dan waktu berjalan lambat. Semua pemain duduk membungkuk, fokus pada sepatu mereka, jersey mereka, atau hanya menatap kosong ke lantai. Ini adalah keheningan sebelum badai. Pelatih Jiang Jie berdiri di sudut, matanya mengawasi satu persatu wajah muda yang bersiap mengukir sejarah. Ia tahu, semua teori dan strategi kini hanya sebatas dasar, di lapangan nanti, yang akan berbicara adalah hati. Ketika peluit dari wasit terdengar memanggil, Mega berdiri pertama kali. Ia mengangkat tangannya, mengajak rekan-rekannya berdiri bersama. Tidak ada pidato, tidak ada janji muluk, hanya langkah berat namun mantap menuju pintu arena, ke arah medan tempur yang menunggu. Peluit pertama ditiup, dan dunia seakan berhenti berputar sejenak. Petrokimia Gresik meledak di lapangan dengan semangat liar yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Setiap serangan, setiap blok, setiap dive ke tanah, dilakukan seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Mega memimpin di garis depan, tubuhnya mungkin belum sempurna, tapi jiwanya tak tersentuh. Setiap kali ia melompat untuk smash, supporter berdiri serempak, seolah mendorongnya lebih tinggi dengan doa-doa mereka. Setiap poin yang diraih, bagaikan pelarian dari jurang kegelapan. Tim lawan, yang awalnya percaya diri, mulai goyah. Mereka melihat di mata Petrokimia bukan sekadar pemain yang ingin menang, tetapi prajurit-prajurit yang bertarung demi harga diri, demi keluarga, demi cinta mereka pada permainan ini. Permainan berlangsung sengit, bola bergulir panas seperti bara. Petrokimia tidak bermain untuk angka di papan skor, mereka bermain untuk mempertahankan kehormatan yang mereka tanamkan sendiri. Setiap set menjadi peperangan habis-habisan, penuh teriakan, peluh, dan bahkan luka. Mega beberapa kali tampak terpincang, tapi ia terus maju, matanya tidak pernah redup. Ia menolak keluar lapangan, menolak menyerah pada rasa sakit. Ia tahu, kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan lawan, tapi mengalahkan ketakutan dalam diri sendiri. Ketika peluit panjang terakhir berbunyi, apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti. Petrokimia Gresik telah bertarung sampai titik darah penghabisan. Mereka telah mengembalikan makna dari apa artinya menjadi sebuah tim. Mereka telah, untuk malam itu, menulis sebuah kisah yang akan dikenang selama